Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah Sosial Hukum Islam di Masa Stagnasi dan di Masa Abad Modern. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Maulidia Kamila Rahmawati, dengan NIM 110401201119. Dan yang kedua ada Muzayanatun Nikmah, dengan NIM 110401201120. Pada kali ini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama ada sejarah sosial hukum Islam masa stagnasi. Yang kedua ada faktor penyebab kemunduran hukum Islam. Yang ketiga ada sejarah sosial hukum Islam abad modern. Yang keempat ada landasan pembaruan hukum Islam. Dan yang terakhir ada tantangan hukum Islam pada abad modern. Yang pertama ada sejarah sosial hukum Islam masa stagnasi. Masa stagnasi ini biasa disebut dengan masa kemunduran atau masa kelesuan, yaitu perkembangan hukum Islam pernah mengalami masa stagnasi yang diakibatkan oleh suatu paham bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Pada masa ini, umat Islam hanya mengandalkan hukum Islam dari hasil pemikiran para mujtahid zaman dahulu, yang jauh berbeda dengan kondisi sosial dan geografisnya dengan zaman sekarang. Dan sebagian masyarakat masih menganggap bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih itu merupakan hal yang sakral dan tidak ada seorang pun yang berkompeten mengubahnya. Pada masa ini terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu dimulai sejak pertengahan abad ke-4 sampai dengan pertengahan abad ke-7, yaitu sejak terbunuhnya Al-Musta'sim Billah, khalifah terakhir dari Daulah Bani Abbasiyah tahun 656 Hijriah. Tahap kedua terjadi pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-13 Hijriah. Pada tahap ini seringkali dalam fikih Islam disebut dengan periode taklid mutlak. Hal ini disebabkan karena pada periode ini para fuqaha atau ahli-ahli fikih itu hanya mengagumi kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang sebelum mereka, dan kemauannya berhenti sampai di situ saja tanpa menyaring dan menyimpulkannya. Yang kedua ada faktor penyebab kemunduran hukum Islam. Berbagai faktor baik politik, mental, sosial, dan sebagainya telah mempengaruhi kemunduran atau kelesuan pemikiran hukum Islam pada masa itu. Di antaranya adalah yang pertama ada pergolakan politik. Nah, pada masa ini itu mengakibatkan terpecahnya negeri Islam menjadi negeri-negeri kecil. Jadi disibukkan oleh di dalamnya ada perang satu sama lain. Yang kedua ada ketidakstabilan politik. Dan yang ketiga ada pembukuan terhadap pendapat-pendapat mazhab. Karena pada masa ini menyebabkan orang mudah untuk mencarinya. Jadi seseorang itu mudah mencari pendapat-pendapat mazhab. Sedang para fuqaha terlebih dahulu itu harus berijtihad terlebih dahulu. Yang terakhir, yang keempat ada muncul orang yang tidak layak berijtihad, dan yang terakhir ada pintu ijtihad telah tertutup. Selanjutnya, sejarah sosial hukum Islam abad modern. Pada periode modern merupakan zaman kebangkitan Islam. Periode modern ini dikenal dengan zaman pembaharuan. Kata pembaharuan seakan-akan identik dengan modernisasi yang lahir di dunia barat. Pada pertengahan abad ke-18 Masehi, timbullah reformasi dan umat Islam melepas diri dari taklid. Kebangkitan kembali pemikiran Islam ini timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid yang dianggap menjadi penyebab kemunduran hukum Islam selama ini. Lahirnya ide pembaruan Islam dimulai dengan mulai sadarnya umat Islam akan tidur panjang dan impian indahnya. Kemudian bangun dan membenahi diri serta bangkit kembali menjadi suatu kekuatan yang setidaknya setara dengan kekuatan Barat. Setelah mulai mengetahui dan merasakan adanya kemunduran-kemunduran, muncullah gerakan-gerakan baru di antara gerakan para ahli hukum yang menyarankan agar pintu ijtihad kembali dibuka. Gerakan ini muncul di berbagai negeri Islam, seperti yang pertama dalam lapangan politik, khususnya di Mesir.
Jamaluddin Al-Afghani muncul sebagai salah satu pionir. Ia menjadikan Al-Quran surat Ar-Rud ayat 11 sebagai penggerak bagi umat Islam untuk bangkit dari kemunduran yang selama ini mendera. Bahkan seruan pembaruan tersebut menyeluruh bagi kaum muslimin. Kemudian yang kedua, Muhammad Abduh atau murid Jamaluddin Al-Afghani memiliki usaha keras dalam meratakan seruan gurunya, yaitu mengikuti ulama-ulama salaf, kembali pada sumber-sumber pokok dalam istinbat atau pengambilan alasan-alasan hukum, dan menjauhkan kebekuan serta kebiasaan taklid. Pikiran-pikiran Muhammad Abduh kemudian diikuti oleh Muhammad Rashid Ridho. Kemudian selanjutnya yang D, landasan pembaharuan hukum Islam. Terdapat 4 landasan pembaharuan hukum Islam. Yang pertama, landasan teologis. Landasan ini merupakan keyakinan bahwa Islam adalah agama universal. Sebagai agama universal, Islam memiliki misi rahmatullah lil alamin atau memberi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang berikutnya, keyakinan bahwa Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Landasan kedua yaitu landasan normatif. Pembaruan pemikiran Islam adalah landasan yang diperoleh dari teks-teks nas di dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah mengutus kepada umat ini pada setiap awal abad seseorang yang memperbarui paham agamanya. Kemudian landasan yang ketiga, landasan historis. Dalam konteks ini, seperti dicatatkan dalam sejarah tentang bagaimana sikap para sahabat dalam memberikan keputusan hukum, diketahui mereka telah melakukan pembaruan dalam memberikan penyelesaian hukum melalui jiwa dan semangat Islam. Dan kemudian landasan yang terakhir yaitu perubahan sosial. Perubahan ini berdampak kepada cara berpikir para ulama dalam melihat fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang serba berubah dari kondisi sebelumnya. Selanjutnya, berubah pula cara menginterpretasi kehendak Tuhan di dalam memformulasikannya, dan situasi di mana kita hidup masa kini sudah jauh berbeda dibandingkan dengan masa kehidupan para pembangun mazhab. Kemudian yang E, tantangan hukum Islam pada abad modern. Terdapat 2 tantangan hukum Islam pada abad modern. Yang pertama, tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal meliputi hukum Islam umumnya tidak berlaku pada negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Yang kedua, hukum Islam bercampur baur dengan hukum adat setempat. Yang ketiga, hukum Islam masih menganggap rendah hukum dan sarjana hukum Islam. Yang keempat, belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum. Dan yang terakhir, belum munculnya kadar mujtahid yang serius. Yang kedua ada tantangan eksternal. Ada 2 hal eksternal yang dihadapi hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya hingga saat ini. Yang pertama ada pandangan negatif dari sebagian orientasi tentang eksistensi hukum Islam. Dan yang kedua ada munculnya berbagai masalah-masalah baru yang membutuhkan ketetapan hukum yang cepat dan tepat. Ada sejumlah orientasi yang mengkritisi hukum Islam karena ketakutannya, yaitu ada yang pertama, tokoh Kerr. Menurutnya hukum Islam ini bersifat idealitas dan terhindar dari positisme. Dan yang kedua ada John Samson dalam bukunya Encountering Islamic Law, sebagaimana dikutip oleh Rivial Ka'bah, mengatakan bahwa permasalahan sekarang bagi peneliti Islam tidak hanya mengkaji ulang kajian Barat terhadap Islam, tetapi juga mengkaji Barat itu sendiri yang telah mendominasi peradaban dunia dan melahirkan berbagai masalah di dunia Islam. Untuk tantangan eksternal yang lain itu ada munculnya berbagai macam persoalan-persoalan baru di abad modern ini sebagai konsekuensi dari perkembangan peradaban manusia yang menuntut jawaban dan ketetapan hukum dengan segera.
Misalnya munculnya fenomena cybersex yang kini sedang melanda dunia. Ada praktek cloning atau masalah beredarnya pil penghancur janin atau aborsi merek RU 486 yang baru-baru ini disahkan pemakaiannya oleh pemerintah Amerika Serikat yang katanya telah melalui perdebatan selama 12 tahun. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.